Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita ya. Kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan ya materi kita di kitab Imla Muyassar. Ya, kitab Imla Muyassar. Dan ini sudah pertemuan yang kelima. Ya, ini sudah pertemuan yang kelima. Jadi bagi yang mungkin kemarin-kemarin belum menyimak pertemuan 1 sampai pertemuan 4, ya silahkan bisa disimak nanti ya, atau besok ya hari Ahad itu bisa disimak materinya dari dars 1 muqaddimah ya. Kemudian al-samsiyah bergabung dengan lam ya. Nah itu disimak, baru kemudian kita masuk ke yang sekarang. Nah, tapi kalau misalnya tidak disimak gimana? Ya kalau tidak disimak sebenarnya sayang, karena setiap bab itu kan pembahasannya beda, tidak diulang. Nah, kalau misalnya tidak disimak materi yang sebelumnya, maka ya tidak dapat gitu. Jadi wajib disimak. Nah sayang, ya sayang kalau di sini. Baik, malam hari ini kita masuk ke halaman 10 ya. Yang punya bukunya bisa dibuka di bukunya masing-masing dari kitabnya, dan bagi yang pakai PDF bisa melihat ke share screen saya juga ya. Di sini saya sudah bagikan. Halo, suara saya jelas nggak sih? Nanti suaranya jelas nggak? Jelas, tapi agak tapi tapi masih jelas. Jelas sih, jelas Ustaz. Oh, digedein lagi bisa nggak, Tat? Nggak segede biasanya suaranya. Iya. Masa sih? Iya, agak kecil. Ini kok emang udah dipolin, tapi kok suara Ustaz masih kecil. Biasanya kan suaranya besar. Oh, nah saya kok bisa? Kok bisa? Ini kalau udah pol, ini suara Ustadz besar ini biasanya. Ini udah pol, volumenya suaranya masih agak kecil. Tapi kedengeran sih, tapi agak kecil. Kalau sekarang gimana? Masih. Masih. Sekarang masih. Tapi lumayan kepala Ustadz. Kedengeran sih. Kedengeran. Sebentar ya. Maunya yang gede lagi, Tat. Yang gede lagi. Biasanya gimana sih? Biasanya lebih besar dari ini suaranya gitu loh, Ustadz. Masa sih? Emang. Ini yang kurang gede gini. Masih kurang? Lumayan, Tat. Lumayan. Ntar kita nggak mulai-mulai. Mikirin audio terus nggak mulai-mulai. Nggak apa-apa, Ustadz. Afan ya, kalau gitu ya. Nah, lu udah ganti pengaturannya juga. Oh ya, di sini nih. Oh, sebentar. Baik. 2 menit. Sambil ini nunggu yang lain. Ya, alhamdulillah ada yang bergabung baru ya. Ufti Nayaka. Nah, gimana kabarnya Ufti Nayaka? Sehat? Milaili tadi agak kurang sehat tapi masuk aja anak WA. Oh gitu. %. Oke. Tes gimana sekarang? Sama. Sekarang masih sama? Ya udah nggak apa-apa lah Ustaz. Nah, ya.
Yang mana juga bingung nyarinya di mana ya. Tapi udah kita mulai aja ya. Nanti kemalaman lagi. Baik, nah Bismillah kita mulai ya. Yang penting jelas kan, kedengeran kan? Jelas, jelas Ustaz. Baik. Nah, baik. Nah, kita mulai malam hari ini bahasanya adalah at-ta'u al-marbuqatu wat-ta'ul maftuhatu. Nah, bagi yang nanti kurang jelas bisa ini disimak ulang apakah. Nah, at-ta'ul marbuqatu wat-ta'ul maftuhatu. Ta marbuqah sama ta maftuhah. Ta marbuqah sama ta maftuhah. Ya. Awalan yang pertama, nah, ta marbutoh. Apa itu ta marbutoh? Nah, ta'rifuha. Nah, pengertiannya dia atta-u ya. Atta-u dikasih harokat. Di kitabnya masing-masing dikasih harokat ya. Atta-u allati tuntoku ha'an. Atta-u allati tuntoku ha'an. Sudah? Sudah belum? Sudah. Indal waqfi 'alaiha. Indal waqfi 'alaiha. Sudah? Sudah. Nah, artinya tak marbutoh adalah tak ya. Ini kan harus saya tak. Tak yang bagaimana? Allati tuntok, yang diucapkan. Ya. Yang diucapkan, gimana harus diucapkan? Yang diucapkan ha'an, diucapkan sebagai huruf ha ya. Sebagai huruf ha ya. Indal waqfi 'alaiha. Indal waqfi ini ketika waqaf ya, atau ketika berhenti ya. Ketika waqaf. Sama kalau di Quran biasanya kan kita ketika waqaf, nah itu kita apa namanya? Berhenti ya. Kemudian jadi ha tak murbotohnya. Wailul likulli humazatin lumazah. Lumazah bukan lumazat, bukan kan? Lumazah gitu kan. Nah, itu karena tanya tak marbutoh. Nah, waktu sama ya, waktu sama ini alaiha ini atasnya ya. Ketika berhenti atasnya. Maksudnya dia ya. Maksudnya dia berhenti gitu maksudnya. Nggak diterjemahkan juga nggak apa-apa sebenarnya. Waktu sama ya, dan disebut ya, disebut waktu sama dan disebut ya, disebut apa? Disebut al-muqfalah. Ya, istilahnya al-muqfalah. Al-muqfalah ini berarti yang terkunci. Ya, terkunci. Yang terkunci. Nah. Watuk tabu ini ya. Sudah belum ini? Ntar saya kecepatan. Sudah Ustaz. Nah. Watuk tabu hakada, dan ditulis seperti ini. Dan ditulis seperti ini. Ini bentuknya seperti ini. Ya. Nah, watuk tabu ya, tuk tabu itu artinya ditulis ya. Hakada itu seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini bentuknya ta marbutoh. Ini ta marbutoh. Tunggu sebentar. Saya ingin nanya dulu sebentar saja. Suara saya itu jelas seperti ini.
Atau seperti ini? Jelas yang mana? Ya 10. Sama. Ya, ini jelas Ustaz. Ya, jelas. Yang ini jelas. Ya. Daripada yang ini gimana? Daripada yang ini. Jelas yang Tadi tadi. aja. Tadi. Tadi. Yang ini berarti. Ya. Yang Ya. tadi. Nah, kita lanjutkan ya. Yang kedua ya. Loh, malah jelas yang kedua katanya seperti itu. Ya, yang kedua ini. Ini ya, baik. Ya. Hakada, tak. Ya, nulisnya seperti ini tak. Tamar butoh namanya. Bulat, kemudian ujungnya ada titiknya 2, gitu ya. Marbutoh, apa sih artinya marbutoh? Marbutoh itu artinya aslinya itu terikat, gitu ya. Terikat ya, tak yang terikat. Makanya dia kan melungker, terikat gitu kan, melungker kan rapat. Tan ya, tak yang terikat. Ya. Kita kalau ngikat kan jadi rapat, gitu ya, jadi rapat. Makanya marbutoh itu terikat, bulat, gitu ya. Makanya nggak boleh kalau nulis tak marbutoh kok bolong, itu nggak boleh. Nulis tak marbutoh bolong. Marbutoh harusnya rapat, rapat. Baik taknya yang modelnya sendirian seperti ini, ya, atau taknya itu yang model gandeng terakhir seperti ini, ya. Itu sama-sama rapat, nggak ada celahnya, rapat, gitu. Rapat. Baiknya seperti ini nih, ini ya, seperti ini, tak ini, atau yang bulat gini, itu semuanya rapat. Ya, nulisnya seperti itu. Contohnya sajidatun. Contohnya sajidatun. Sajidatun. Contohnya ini ada tak marbutoh, tak yang terpisah, tidak nyambung sama huruf sebelumnya. Karena dal kan nggak mungkin dal nyambung dengan huruf setelahnya, itu Ya. nggak mungkin. Dal hanya nyambung dengan huruf sebelumnya. Kemudian Fatimah. Fatimah. Ini huruf tak marbutoh yang yaitu dengan bentuk yang kedua, ya, bentuk yang kedua yaitu gandeng atau nyambung dengan huruf sebelumnya. Jadi bentuknya hanya ada 2. Ya. Kalau dalam penulisan ini ya, khot ini ya, naskih berarti dia penulisannya 2. Kalau yang nggak seperti ini berarti ya seperti ini, gitu toh. Ya. Nanti kalau beda khot beda lagi gitu ya. Fa innaha, maka sesungguhnya dia, maksudnya tak marbutoh itu, fa innaha, maka sesungguhnya dia itu maksudnya tak marbutoh, gitu ya. Tuntaku indal waqfi, ya, diucapkan, ya, tuntaku, tuntaku indal, dan tuntaku indal waqfi, ya, diucapkan ketika wakof, ya. Tuntaku artinya diucapkan indal waqfi, ya, ketika wakof. Tahu ya wakof ya, karena di Al-Quran kan kita juga kenal yang namanya wakof, ya, ketika wakof, ya, atau ketika berhenti. Nah, lihat ketika berhenti jadi sajidah, gitu ya, sajidah. Fatimah, tuh, ya kan, jadinya hak, ya, yang tadinya sajidatun, tapi ketika berhenti sajidah, sajidah. Fatimah tuh ketika berhenti jadi Fatimah, Fatimah, ya. Jadi huruf yang tadinya tak berubah jadi hak, gitu ya. Dan insya Allah ini sangat mudah sekali. Bagaimana? Paham? Insya Allah paham. Yang lain gimana? Di Hafsah? Paham? Paham, Ustaz. Di Dewi? Paham, Ustaz. Di siapa manggilnya? Tila ini paham? Diketik saja. Kalau bisa belum bisa lagi. Paham ya?
Baik. Kemudian kita lanjutkan ya. Ini saya hapus ya. Baik. Saya hapus. Dan kemudian mawadi, ya. Mawadi'ut ta'i al-marbutati. Mawadi'ut ta'i al-marbutati. Mawadi'u ta'il marbutati. Nah, mawadi'u ya. Mawadi'ut ta. Mawadi'ut ta al-marbutah. Mawadi'ut ta'il marbutah. Mawadi' itu maksudnya tempat-tempat. Tempat-tempat tak marbutah. Jadi tak marbutah itu ditulisnya kapan saja. Nah, tempat-tempat. Ya. Tempat-tempat tak marbutah. Jadi tak marbutah ditulisnya kapan saja sebenarnya. Nah, kita lihat di sini at-ta'ul marbutatu, ya. At-ta'ul marbutatu, ta al-marbutah, ya. At-ta'ul marbutatu la takunu illa fil asma'i. La takunu, ya. La takunu, nam illa fil asma'i. Nah, illa fil asma'i. Asma'i. Nah, ta marbutah ini la takunu illa fil asma'i. Tidak ada, ya. La takunu tidak ada atau tidak menjadi, ya. Tidak terjadi ya. Tidak terjadi la takunu illa fil asma. Ya, la takunu tidak terjadi atau tidak jadi ya. La takunu illa fil asma, kecuali di isim-isim. Illa artinya kecuali. Illa kecuali. Nah, kecuali fil asma, pada isim-isim. Jadi kalau fiil tidak ada, ya. Kalau fiil tidak ada, kalau harf juga tidak ada. Adanya di mana? Di isim. Selain isim, maka dia tidak tidak ada yang namanya tak marbutah. Ya. Fiil tidak ada tak marbutahnya, harf juga tidak ada tak marbutahnya. Yang ada hanya pada isim saja. Ingat baik-baik ya, hanya pada isim saja. Wa min mawadi'iha, dan dari tempat-tempatnya, ya, mawadi'iha, wa min mawadi'iha, dan dari tempat-tempatnya. Nah, mawadi' tempat-tempat. Dan dari tempat-tempatnya apa? Nah, dari tempat-tempatnya ta marbutah yang pertama adalah al-alamul muannasu. Ya, al-alam ini maksudnya ya alam ya, sesuatu yang sudah dikenal gitu ya. Maklum ya, sudah dikenal. Sesuatu yang sudah dikenal ya, sudah terkenal namanya gitu ya, sudah dikenal al-alam. Kemudian al-muannas ya. Dan pada yang muannas. Al-alam al-muannas. Pada suatu nama yang sudah dikenal dan pada perempuan. Dan pada yang perempuan. Ya, perempuan secara lafadz. Perempuan secara lafadz. Nah, contohnya Khadijah. Khadijah ini ada tak marbutahnya karena dia alam. Itu nama orang. Ya, nama orang. Jelas melekat dan terkenal itu ya. Berarti diketahui lah kalau Khadijah itu nama orang. Berarti dia taknya tak marbutah. Khadijah. Halimah juga sama. Khadijah, Halimah.
sama'i. Nah, kemudian wa in summiya bihi mudzakkar. Wa in summiya wa in summiya bihi mudzakkarun. Dan walaupun ya, dan jika ya diberi nama dengannya itu seorang laki-laki, mudzakkar, seorang laki-laki. Ya. Jadi pada dasarnya ya, tak marbuta ini dikhususkan bagi nama perempuan, gitu ya, al-alam al-muannas. Meskipun ya pada meskipun diletakkan pada nama orang laki-laki, tapi dia alam, ya, tapi dia sesuatu yang dikenal, maka dia juga menggunakan tak marbutoh, tak marbutoh. Sebenarnya untuk memudahkan ini adalah ada di pelajaran nahwu ya. Jadi ada ciri-ciri muannas. Ciri-ciri muannas. Kita tahu ciri-ciri muannas itu apa? Adanya tak marbutoh. Nah, ciri-ciri muannas adanya tak marbutoh. Itu ciri-ciri isim muannas. Paham? Nah, tapi muannas itu dibagi. Ada muannas yang secara lafadz saja, ada yang muannas secara lafadz dan makna, dan ada muannas yang secara makna saja. Gitu ya. Nah, ini kemarin sudah pernah dibahas belum masalah muannas seperti ini? Belum ya? Pernah belum? Kok malah gini? Kayaknya belum, Ustaz. Belum ya? Udah belum. Nggak tahu yang lain udah belum. Belum ya? Ini kenapa screen-nya pindah ke sini? Belum. Tunggu sudah. Ini gimana cara ngecilinnya saya ini? Astagfirullah. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Saya bingung sendiri pakai Zoom. Loh. Ada screen. Screen-nya kelihatan nggak sih? Nggak ada wajah Ustadz aja. Iya lah ya, kok bisa gitu? Tunggu sebentar. Recordingnya saya pause dulu ya. Baik. Nah, untuk mempermudah maksud dari penulis tadi, karena penulis tadi menyebutkan di awal itu kan isim muannas. Wa in sumiya bihi mudzakkar. Meskipun diberikan nama isim muannas itu kepada seorang laki-laki. Gitu ya. Nah, kita tahu salah satu ciri isim muannas itu adalah tak marbutoh. Ada tak marbutoh, terus ada apa lagi? Nggak tahu. Ciri isim muannas apa aja? Tak marbutoh, terus Suatu yang berpasangan. iya, maksudnya ciri-ciri isimnya. Betul. Yang berpasangan dihukum muannas juga, Ustaz. Baik, gini. Ciri, Masuk. ya, maksudnya ciri-ciri, kalau kita ngelihat ada lafadz nih, kita taunya lafadz itu mu'annas atau mudzakkar gimana? Sama ada tak marbutohnya. Satu. Terus, ada ciri-ciri lain nggak selain itu? Kalau dia yang berpasangan, isim berpasangan. Oh, isim permasangan itu kan nanti akhirnya tak marbutoh. Oh, tetap ya tulisannya. Atau yad gitu enggak ya. Baik. Pertama tak marbutoh, yang kedua ada alif maksurah. Gitu ya. Kita buat tabel ya. Biar mudah. Ciri semuanas itu kan ada, pertama ada tak marbutoh. Satu ya kan. Terus yang kedua ada apa? Ada
yang belakangnya alif maksuroh, gitu kan. Terus ada yang alif sama tak ini belakangnya. Ini ciri-ciri isim mu'annas nih. Ini ciri-ciri isim mu'annas. Contohnya gimana? Contohnya yang belakangnya tak marbutoh. Misal Fatimah. Fatimah. Belakangnya apa? Tak marbutoh. Betul nggak? Betul. Yang membuat dia sebagai isim mu'annas apa? Belakangnya ada tak marbutoh. Kemudian yang belakangnya alif maksuroh. Contohnya Salma. Itu, ya kan? Ada yang dia tak, dia isim mu'annas. Kenapa? Karena belakangnya ada apa? Ada alif maksuroh. Terus contoh juga, ini bukan ini ya. Apa ini? Hamzah kok. Tak. Hamzah, alif sama hamzah. Contohnya sohro'u. Ya. Sohro'u. Nah, ini isim mu'annas. Kenapa? Karena belakangnya ada alif sama hamzah. Ayo. Jelas, sampai sini jelas dulu nggak? Sohro'u itu artinya padang pasir. Sampai sini jelas nggak? Kalau kita tambah lagi nih, misal saya tulis di sini ini, nah, ya betul nggak isim mu'annas? Secara lafaz betul nggak? Kenapa? Ini berakhiran tak marbutoh. Nice. Contoh lagi, saya nulis di sini Laila. Mu'annas nggak? Manas. Manas. Kenapa? Ada alif Alif maksuroh. alif Ini yang lain maksuroh. dari tadi. Yang lain diam. Contoh lagi ya. Contoh lagi, satu lagi nih. Khodro. Mu'annas atau bukan? Manas. Manas. Ya. Karena belakangnya ada alif sama hamzah. Jelas ya sampai sini ya. Berarti kalau ada isim ya yang belakangnya itu seperti ini, berarti dia isim mu'annas. Jelas. Nah, mu'annas itu dibagi jadi 3 berdasarkan ciri-cirinya ini. Ciri-cirinya ini kan ini nih. Berdasarkan tak marbutoh, berdasarkan alif maksuroh, dan ininya gitu ya, ada alif sama hamzahnya. Nah, mu'annas itu dibagi jadi 3 jenisnya. Ini biar jelas. Nanti biar masuk ke pembahasan penulis tadi, gitu ya. Kenapa saya tabel nggak bisa-bisa itu? Baik, yang pertama itu adalah mu'annas namanya. Ini nanti jadi tambahan nih. Mu'annas lafzi. Iya. Mu'annas lafzi. Yang kedua mu'annas. Ya. Mana sih waw ininya ya? Ini ya. Mu'annas ma'nawi. Ya. Yang terakhir gabungan mu'annas ya. Lafzi wa ma'nawi. Nah, gimana tuh contohnya? Baik, saya berikan kasih contoh ya. Ini kita bahas tulisan mu'annasnya. Tulisannya. Kita kan berarti mengkategorikan ini sebagai mu'annas karena di tulisannya ada tanda mu'annas. Betul nggak? Ya kan? Ya, Ustaz. Ya. Ini loh, yang ini loh. Fatimah. Kenapa kita nyebut dia isim mu'annas? Karena di akhirnya penulisan itu ada tak marbutoh.
kita menyebutkan Laila sebagai isim mu'annas. Kenapa? Karena di akhirnya ada ciri-ciri isim mu'annas, yaitu ada alif maksurah. Kemudian khadra ini juga sebagai isim mu'annas karena di akhirnya ada alif sama hamzah. Gitu ya. Jelas ya? Nah, berdasarkan penulisan itu tadi, ya, itu berarti dibagi jadi 3. Pertama mu'annas lafzi. Mu'annas lafzi itu dia secara lafadz itu mu'annas. Secara lafadznya saja, secara tulisannya itu mu'annas. Tapi aslinya itu dia laki-laki. Contoh, Tolha. Tolha ini kan nama laki-laki, ya kan? Dia laki-laki. Tapi secara tulisan mu'annas gak dia? Gimana? Kuti Dewi gimana? Secara tulisan mu'annas gak dia? Iya, Tat. Jadi mu'annasnya itu hanya lafadznya saja. Makanya dia dikatakan mu'annas lafzi. Gitu. Oh, Karena secara lafaz. karena secara lafadznya saja dia mu'annas. Contoh lagi, Ubaidah. Ubaidah. Ada kan orang namanya Ubaidah bin Jarrah, gitu ya. Ubaidah, huruf akhirnya apa? Tak marbutoh. Ya kan? Berarti dia secara lafadz mu'annas. Ukti Dewi. Iya, secara lafaz mu'annas. Makanya dia dikatakan mu'annas lafzi. Gitu. Mu'annas secara lafadz. Tapi hakikatnya mu'annas bukan? Ya bukan. Ubaidah ya laki-laki. Tolha laki-laki. Jadi hakikatnya ini laki-laki, tapi lafadznya ini mu'annas. Makanya dikatakan mu'annas lafzi. Mu'annas secara lafadz saja. Jelas? Mu'annas lafzi jelas nggak? Jelas nggak? Insya Allah jelas Ustaz. Jelas, Tat. Nah, lanjut. Yang satunya mu'annas maknawi. Mu'annas maknawi itu dia secara lafadz tidak ada ciri-ciri mu'annasnya. Nggak ada ciri-ciri mu'annasnya. Tapi dia hakikatnya perempuan. Contoh, Zainab. Zainab mana ada ciri-ciri mu'annasnya? Nggak ada. Nggak ada tak marbutoh. Ada nggak? Nggak ada. Alif maksurah. Ada? Nggak ada. Alif sama hamzah terakhirnya ada? Nggak ada. Tapi yang namanya Zainab itu berarti dia perempuan. Hakikatnya dia yang perempuan. Tapi namanya saja secara lafadznya itu dia tidak ada ciri-ciri mu'annasnya di lafadznya. Kan? Zainab. Betul nggak? Paham gak ini? Paham Paham, insya Tat. Allah. Nah, satu lagi contoh. Hindun. Hindun itu perempuan apa laki-laki? Perempuan. Perempuan. Tapi ada nggak ciri-ciri mu'annasnya di lafadz? Nggak ada. Nggak ada. Makanya dia mu'annas secara makna. Secara hakikatnya dia itu mu'annas. Perempuan memang. Tapi di lafadznya dia tidak mu'annas. Di lafadznya dia tidak mu'annas. Paham ya? Nah, yang ketiga ini yang pakai komplit. Ciri-cirinya ada. Secara hakikat ya memang perempuan. Contohnya Aisyah. Gitu ya. Aisyah. Ya hakikatnya Aisyah itu perempuan. Aisyah. Dan di lafadznya memang ada ciri-ciri mu'annas, gitu kan? Di lafadznya memang ada ciri-ciri mu'annas. Itu ada tak marbutoh. Ya kan? Contohnya seperti yang di atasnya, gitu kan? Ada Laila, gitu kan? Ini ada tak, ada apa? Ada alif maksurahnya dan hakikatnya memang perempuan Laila. Masa Laila laki-laki? Laila kan perempuan kan? Laila perempuan, hakikatnya memang perempuan dan dia di lafadznya ada ciri-ciri mu'annas. Nah, yang dimaksud penulis tadi itu, ya, itu adalah mu'annas secara lafadz, baik hakikatnya itu
dia perempuan maupun hakikatnya dia itu laki-laki. Itu maksudnya. Itu maksud dari penulis tadi, gitu ya. Jadi penulis tadi kan mengatakan, ya, saya share screen ke jumlahnya ya. Penulis tadi kan mengatakan, gitu ya. Sampai di sini. Berhasil. Ini ya, penulis tadi kan mengatakan al-alam al-mu'annas. Nama yang diketahui bagi perempuan. Nama yang diketahui mu'annasnya. Nama yang diketahui mu'annasnya, perempuannya. Contohnya Khadijah, Halimah, ya kan? Ini Khadijah sama Halimah ini mu'annas apa? Coba yang tadi. Ukti Yuliati mu'annas apa nih? Khadijah sama Halimah. Mu'annas apa sih Ustaz? Mu'annas lafzi wa maknawi. Lafzi. Lafzi wa maknawi, dua-duanya loh. Lafadznya Oh kan ada. ya, Secara makna, secara hakikatnya memang perempuan kan? komplit gitu ya Ustaz. Berarti mu'annas lafzi wa maknawi. Maknawi. Mu'annas lafzi wa maknawi. Lupa ya. Mu'annas lafzi wa maknawi. Contohnya Aisyah, Laila, ya kan? Nah, mu'annas lafzi wa maknawi. Baik, kembali ke imla. Wa in summiya, ya, di sini dikatakan ya, wa in summiya bihi mudzakkar. Meskipun lafaz mu'annas itu maksudnya ya, lafaz mu'annas yang alam yang masyhur, yang alam yang sudah diketahui itu diberikan kepada seorang laki-laki gitu loh maksudnya. Jadi secara lafaz ya, kalau dia itu apa namanya? Lafaznya mu'annas, kemudian dia diberikan namanya itu kepada laki-laki, ya, meskipun ada ciri-ciri mu'annasnya, maka dia diberikan tak marbutah. Itu loh maksud penulisnya. Atau bahasa mudahnya kalau misal kita ngambil teori nahwu yang tadi, ya berarti kategori yang pertama adalah mu'annas lafzi dan mu'annas lafzi wa maknawi gitu ya. Tamar butuh ditulis pada mu'annas lafzi dan mu'annas lafzi wa maknawi. Atau bahasa yang sesuai tulisan di sini, sesuai kitabnya, itu adalah isim mu'annas. Ya, setiap lafaz mu'annas yang diberikan pada perempuan, biasanya, contohnya Khadijah, Halimah. Atau lafaz mu'annas ya, yang diberikan kepada laki-laki, contohnya Tolha, Hamzah, gitu kan. Seperti itu. Baik, sampai sini jelas atau puyeng? Gimana? Puyeng nggak? Gimana waktu Yudhati? Puyeng apa enggak? Kayaknya puyeng ini. Insya Allah. Insya Allah ya. Jadi gini. Tidak, nama laki-laki yang ada tak marfutohnya itu berarti dia mu'annas lafzi. Itulah. Atau mu'annas lafzi, setiap mu'annas lafzi yaitu mu'annas yang melekat pada laki-laki gitu ya. Meskipun hakikatnya bukan perempuan, hakikatnya kan laki-laki, maka ditulisnya tak marfutoh gitu ya. Baik, kita lanjutkan sedikit karena sudah jam 9. Al-asma al-mu'annasah ghairil a'lam. Kemudian isim-isim mu'annas, al-asma al-mu'annasah, isim-isim mu'annas ya, al-asma al-mu'annasah itu artinya isim-isim mu'annas. Isim-isim mu'annas ya, isim-isim mu'annas ghairil a'lam, yang biasa saja, yang tidak diberikan kepada sesuatu yang masyhur, ghairul alam, ghairul alam. Contohnya seperti Baqarah, Saburoh, Baqaratun, Saburatun, Madrasatun. Itu berarti dia pakainya tak marbutoh. Kemudian sifat mu'annas, ya, sifat
Contohnya alimah. Alimah. Alimah itu yang mengetahui gitu ya. Nah, sifat itu kan biasanya diartikan yang depannya, gitu ya. Yang mengetahui atau yang berilmu gitu ya. Yang mengetahui atau yang berilmu. Gimana maksudnya sifat? Nah, mengetahui. Gimana maksudnya sifat? Jadi gini, buku ini baru, itu sifatnya. Buku yang baru. Nah, kalau untuk menyebutkan sifat itu biasanya di tengahnya itu diberikan yang, buku yang baru, gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab jadinya kitabun jadidun, gitu ya, buku yang baru. Tapi kalau muannas, ya, misal apa? Maktabatun jadidatun. Maktabatun jadidatun. Meja atau kantor ya. Kantor atau perpustakaan yang baru. Perpustakaan yang baru. Maktabatun jadidatun. Kita tulis di sini. Maktabatun jadidatun. Nah, maktabah itu artinya kan perpustakaan. Ini perpus artinya. Kemudian jadidah artinya kan baru. Artinya baru. Kalau dalam bahasa Arab kita ingin memberikan atau menempelkan sifat kepada satu isim, buku yang baru, perpustakaan yang baru, maka harus sama. Kalau di depannya ini ada ta, yang biru ya, biar beda. Depannya ini ada ta, ini kan ada ta nih, maktabatun. Maka di belakangnya juga harus sama sifatnya. Jadi datun. Ada ta marbutoh. Gitu ya. Jadi nggak boleh maktabatun jadidun, nggak boleh. Karena depannya ada taknya marbutoh, di belakangnya juga ada taknya marbutoh. Jadi maksud penulis di sini adalah sifat mu'annas, yaitu sifat yang melekat pada setiap isim mu'annas. Gitu ya. Maridotun, sakit. Ini misal juga. Aisyah, Aisyatu maridotun. Gitu ya. Maridotun. Nah, karena di depannya ini ada tak, ya, Aisyah, gitu ya. Aisyah ini kan ada tak. Isim mu'annas lah istilahnya. Zainab juga sama ya. Intinya kalau depannya mu'annas, berarti di belakangnya nanti ditambahkan tak marbutoh. Depannya ini isim mu'annas, Aisyah sakit, berarti Aisyah maridoh. Zainab sakit, Zainabu maridotun. Ya. Laila sakit, Laila maridotun. Tapi kalau Ahmad yang sakit, maka dia tidak diberikan tak marbutoh nanti. Ahmadu maridun. Gitu. Ahmadu maridun. Maridun. Ya. Beda kalau dia isimnya mu'annas depannya. Baik. Litafriqi bainal mudzakkari wal mu'annas. Tujuannya apa? Diberikan tak marbutoh di akhir sifatnya ini. Ya. Maka penulis mengatakan litafriq, untuk membedakan. Untuk membedakan. Membedakan bainal muzakkar, antara isim muzakkar sama isim muannas. Bainal muzakkari wal muannas. Di antara isim muzakkar sama isim muannas. Jadi kalau sifatnya ada tak marbutoh, berarti dia isim muannas.
Kalau sifatnya tidak ada isim, tidak ada ta marbutah, berarti dia isim mudzakkar. Gitu ya. Saya selesaikan dulu, nanti saya tanya. Kemudian jam'u taksir. Yang keempat, jamak taksir. Jamak taksir. Jam'u taksiri, ya, jam'u taksiri. Taksiri al-khali, al-khaliyu, al-khaliyu. Khali itu maksudnya bebas. Yang bebas minatai fi mufrodihi. Minatai dari ta, ya, maksudnya dari huruf ta. Minatai dari huruf ta, fi mufrodihi, dalam keadaan mufradnya, dalam keadaan mufradnya, dalam keadaan mufrad. Nah, dalam keadaan mufradnya. Jamak taksir yang dia ketika mufradnya itu tidak ada taknya, tidak ada taknya. Jamak taksir ya. Kita sudah belajarkan jamak. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Nah, jamak taksir yang di kondisi mufradnya itu tidak ada huruf taknya sendirian. Tidak ada huruf taknya. Gitu ya. Tidak ada huruf taknya di akhir. Ya, tidak ada huruf taknya di akhirnya, di akhir katanya. Maka ketika dijamakkan jadi jamak taksir, maka ditambahkan tak marbutah. Tak marbutah. Contoh kata qadi, qadin, qadin. Qadin dijamakkan jadi qudotun. Qudotun. Tadinya di sini nggak ada huruf tak. Qadin. Qadin, nggak ada taknya kan. Qadin. Nah, ketika dijamakkan dia jadi ada huruf tak marbutahnya. Qudotun. Qudotun. Contoh lagi kata da'in. Da'in. Da'in ya. Da'i ya, da'in. Ketika dijamakkan jadi du'atun. 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 Ya. Dari da'in jadi du'atun. Ada tak marbutah di akhirnya. Ada tak marbutah di akhirnya. Nah. Jadi ya, tak marbutah ditambahkan ke bentuk jamak taksir ya. Kalau isimnya itu ketika mufrad tidak ada tak di akhirnya. Intinya seperti itu. Ringkasnya gini, tak marbutah ya, ini ada 4 ya. Yang pertama adalah pada mu'annas lafzi. Pertama pada mu'annas lafzi dan mu'annas lafzi ma'nawi. Ya. Mu'annas yang dia itu secara hakikatnya mu'annas, Khadijah, Fatimah, Halimah, semuanya itu pakai ta marbutah. Atau dia mu'annas lafzi yang dia secara hakikat itu laki-laki tapi ada ta marbutahnya. Tolha, Hamzah, Ubaidah gitu ya. Itu berarti dia pakai ta marbutah. Pakai ta marbutah. Kemudian atau selanjutnya ya. Yang kedua adalah al-asma
al-mu'annatsah ghairil masyhurah. Ya. Itu adalah isim atau sifat ya. Apa? Isim benar. Isim mu'annats selain dari nama-nama yang biasa disematkan kepada orang atau kepada tempat. Contohnya Baqarah, Saburah, gitu ya. Itu kan umum. Ya nama-nama yang umum maksudnya. Di nomor 2 itu maksudnya nama-nama yang umum. Beda sama Khadijah. Khadijah berarti kan nunjuk ke satu orang khusus. Tolha berarti kan satu orang khusus kan, bukan semuanya. Semua orang enggak semua orang namanya Tolha. Tapi kalau Baqarah itu kan di mana-mana juga Baqarah. Sapi ya sapi, di mana sapi. Saburah, Saburah berarti artinya papan tulis. Ya semua papan tulis. Semua papan tulis. Jadi umum. Itu yang kedua, maksudnya seperti itu. Yang ketiga adalah sifat mu'annas. Sifat mu'annas. Ini kalau kita ingin menggambarkan, memberikan sifat kepada isim mu'annas. Aisyah maridah. Maridah. Aisyah sakit. Aisyah yang sakit. Kita gimana caranya mengatakan Aisyah sakit? Maka Aisyah itu maridotun, harus ada taknya, maridotun. Lagi-lagi jalan. Tidak boleh? Gimana? Kan kamu keluar lagi tadi barusan. Tidak boleh. Ya kita Aisyah itu maridun, tidak boleh. Harus Aisyah itu maridotun, gitu ya. Tujuannya kata penulis untuk membedakan antara isim mudzakkar sama isim muannats. Nah, yang terakhir ini adalah khusus bagi isim-isim mufrad yang ketika mufrad tidak ada huruf taknya di akhir, dan ketika dijamak taksirkan, maka dia ditulis tak marbutah di akhirnya. Contoh, qadin jadi qudatun, da'in jadi du'atun. Contoh lagi, dan ini wazannya sebenarnya khusus. Wazannya seperti ini saja, qadin, da'in. Contoh lagi, misal kata ro'in, misalnya. Satu lagi ya. Ro'in. Ro'in berarti kalau dijamakan jadi ru'atun. Jamakan jadi ru'atun. Bunyi-bunyinya sama saja sebenarnya. Ru'atun. Gitu. Baik, sampai sini gimana? Betul. Jika ada pertanyaan, saya kecepatan apa enggak ngajarnya? Enggak, Ustaz. Enggak ya. Paham enggak? Ini nanti disimak lagi, Ustaz. Masya Allah. Berat ya materinya? Ini agak banyak faedah ya. Faedah-faedah. Oh ya, baik-baik. Mode Akso gimana? Bingung nggak? Afwan Ustadz, yang kedua itu kan yang umum ya, maksudnya itu pasti yang Bakoro gitu, Saburo gitu ya. Iya, Baqaratun, Saburatun, Madrasatun gitu. Oh, masuk madrasatun berarti itu ya, marbuto. Madrasatun, Mudarrisatun, Muallimatun, Furasatun. Ini yang umum. Beda kalau kita nyebut Hafsah. Hafsah itu kan berarti dia alam-alam al-mu'annats, betul nggak? Itu nama Iya. khusus kan? Iya. Apakah semua orang namanya Hafsah? Enggak. Enggak. Hafsah itu kan diberikan kepada nama khusus sebenarnya. Hafsah, Khadijah, Halimah, Aisyah. Itu juga nama tempat loh ya. Nama tempat, contoh Mekah. Mekah itu kan khusus. Apa ada tempat lain namanya Mekah? Enggak ada. Itu namanya ala-alam. Namanya. Ala-alam itu maksudnya sesuatu yang diketahui. Yang masyhur gitu loh. Diketahui wajar itu. Beda kalau kita nyebut Baqarah. Sapi. Ya sapi yang mana? Sapi banyak gitu kan. Sapi banyak. Saburoh, papan tulis. Ya papan tulis mana? Papan tulis banyak gitu kan. Tapi kalau kita di kelas dan kemudian sudah jelas di situ ada yang namanya Khadijah, ada yang namanya
Halimah, ada yang namanya Tolha. Ya. Nggak mungkin kita kemudian misal manggil absennya, Khadijah, hadir Bu, oh maaf, yang saya maksud Khadijah yang lagi di Mesir misalnya. Ya nggak mungkin kan. Khadijah pasti khusus yang di situ. Nah, pasti di situ. Seperti itu. Beda kalau kita nyebut sapi ya berarti umum. Gitu ya. Ya. Intinya nggak terikat kepada sesuatu secara khusus gitu loh intinya. Yang nomor 2 itu maksudnya. Baik, ada lagi pertanyaannya? Gimana? Puyeng? Sudah. Yang lain? Ukti Dewi gimana? Nggak bisa open mic. Gimana Ukti Dewi? Jelas? Insya Allah jelas. Baik. Khilati? Jelas ya? Insya Allah Ustaz. Allah. Perlu ngulang lagi nggak kira-kira Antum? Ini makin perlu ya? Insya Allah yang lagi. Tapi perlu ngulang Tata. Ya nggak apa-apa ya. Baik. Padahal Anda malam ini targetnya selesai huruf ta. Tapi karena ternyata ada pembahasan yang agak ini. Ustaz, nggak apa-apa kok. Oh gitu ya. Kita dalam gitu. Nggak apa-apa ya. Yang penting paham ya. Ya Ustaz, nggak apa-apa, nggak target ya Ustaz. Oh, ya udah. Baik. Jadi sudah cukup ya, karena sudah jam 9. Takutnya ganggu. Terus Antum juga udah mau tidur ya. Kita cukupkan malam hari ini. Takutnya udah nggak fokus juga kemalaman nanti. Ya, jazakumullah khairan. Insyaallah pertemuan selanjutnya. Berarti ini tugasnya sementara nggak ada ya, karena kita belum sampai kita beribat. Insyaallah besok kita bahas mulahadzatnya atau tanbih. Tapi maksudnya apa ya? Caution. Apa sebenarnya kalau di ini apa sih? Tanbih, caution. Catatan pentingnya itu loh. Catatan pentingnya. Nah, ini sebenarnya bagus banget yang dibahas, tapi waktunya nggak cukup. Catatan pentingnya. Jadi catatan pentingnya bagaimana sih nulis tak itu, dan kalau misal nggak ditulis ada yang dihilangkan itu gimana konsekuensinya, itu sudah dijelaskan oleh penulis. Kemudian tak maftuha juga insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya sekalian. Barakallahu fikum untuk kesempatan malam hari ini. Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Nanti kalau masih bingung silahkan disimak ulang rekamannya, dan boleh tanya di grup loh ya. Tanya di grup atau tanya chat itu nggak masalah. Meskipun Anda kadang lama balasnya ya, karena banyak yang depresi ya. Jadi Anda mohon maaf. Sabar ya. Yang kirim PR juga mungkin sebagian belum Anda koreksi. Anda mohon maaf, sabar dulu ya. Karena Anda masih banyak yang harus Anda selesaikan. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya saya mohon maaf pada antum dan semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Oke.